buaya Rizka ini bisa seperti dulu, aktif, bergerak cepat, mau makan apa yang disediakan gitu. Ya begini, kalau selagi tidak mengganggu masyarakat ya biarkan saja. Kenapa mereka ini bebas begitu ya? Toh dia nggak mengganggu. Iya, mungkin. Inilah beda buaya raksasa Rizka dengan buaya siluman yang diketahui oleh spiritual Mbak Ilo. Kalau saya Mbak Ilo ya, terus terang belum pernah jumpa buaya siluman Mbak Ilo. Kalau aku pun ke peternakan buaya Mbak Ilo, adanya itu buaya-buaya memang jumbo raksasa, tetapi asli Mbak Ilo, hewan. Lah ini kok Mbak Ilo bilang ada di dunia ini namanya buaya siluman. Kenapa Mbak Ilo demikian? Nah, begini ya. Bedanya buaya Rizka dengan buaya siluman adalah buaya Rizka bisa kita ketemukan setiap hari. Dan sedangkan buaya siluman itu sekali-sekali baru bisa kita jumpai. Ya. Nah, dan yang kedua ya, buaya Rizka jinak terhadap pemiliknya. Dikarenakan dia punya naluri dan diasuh sejak kecil ya, sejak kecil. Sedangkan buaya siluman dia tidak pandang bulu. Yang ada walaupun kita asuh, kita akan menjadi korban. Sama dengan yang kita meminta kekayaan, meminta apa? Dia memberi, tapi adalah tumbalnya kita sendiri. Oke. Berarti buaya siluman ini punya pemikiran juga ya Mbak Elo ya. Ketika dia bisa membedakan antara mangsa dengan si pemujanya. Iya. Gitu ya Mbak Elo ya. Mbak Elo, apa sih yang biasa dilakukan sama buaya siluman ini kok Mbak Elo bilang dia ada orang yang memuja buaya siluman itu Mbak Elo? Ya begini, kadang orang mancing tengah malam ya. Tiba-tiba ketemu buaya, bukan ikan yang dapat. Ya. Jadi buaya ini mengelabui pemikiran manusia tersebut. Untuk apa kamu mancing malam-malam nak? Katanya. Lebih bagus aku kau piara katanya. Nah setelah dipiara, apapun yang kamu inginkan aku bisa memberikannya. Itulah iming-iming dari buaya siluman. Oke. Nah setelah kita memiara ataupun mematuhi ataupun perintah-perintah dari buaya siluman tersebut, ujung-ujungnya kita yang jadi korban. Itulah bedanya buaya siluman dan buaya Pak Ambu. Jadi kalau di sini Mbak Elo, versi Mbak Elo dia sempat diternak ya Mbak Elo ya. Iya. Sementara kalau yang saya tahu buaya siluman ini punya keganasannya sangat luar biasa loh Mbak Elo. Sangat luar biasa. Jangankan mau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat, kita megang aja kadang udah jadi korban beliau Mbak Elo. Benar. Oke, tapi gini Mbak Elo, ini buaya siluman ini adakah ciri-ciri yang pekat, yang melekat pada diri dia Mbak Elo? Semisal warna ya, atau ciri-ciri lainnya sekali. Gitu. Kayak mana Mbak? Buaya siluman itu biasanya sering kita ketemukan dia warna dia ya? Warna putih. Ya. Putihnya gimana Mbak Elo? Karena banyak buaya warna putih juga kan. Buaya polos dia. Putihnya cerah. Polos. Cerah begitu ya. Cerah gitu. Tidak layak seperti yang kita lihat buaya umumnya. Oke. Mbak Elo, kalau kita melihat buaya putih seperti itu kan ada keanehan nih. Ini buayanya nggak kayak buaya biasa. Ya, tidak ya kan? Tidak ganas. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam melihat buaya putih seperti itu? Terlepas dia buaya memang
asli karena keturunan gen, biasanya albino Belo kalau buaya putih. Atau buaya memang siluman untuk menghindarinya lah supaya aman itu. Ya begini, kalau kita lihat seperti buaya kalem gitu, biasa kalau ketemu kita dekat gitu kan, kalau buaya biasa kalau kita nggak kenal langsung dia anarkis gitu ya. Tapi kalau buaya siluman itu tidak, dia kalem gitu, lemah lembut, itu melihat kita, dia tidak mau mangsa. Rapalan Belo, rapalan atau ada sesuatu yang dilempar, ada sesuatu yang diambil atau apa gitu Belo, untuk kita terhindar dari dimangsa dia gitu. Ya, untuk siluman tadi. Nah, sebaiknya kalau kita ketemu gitu, tinggalkan kegiatan kita dari lokasi itu. Lebih bagus pulang. Balik ya Belo. Balik. Karena begini, kita nanti bisa terpengaruh oleh buaya siluman tersebut. Karena keindahannya Iya. dia Belo. Bisa-bisa nanti dia bisa menjelma ya, apalagi kita seorang mancing tengah malam bisa menjelma menjadi sosok wanita cantik begitu ya. Jadi lebih bagus saran Mbak Hilo pulang, pergi atau tinggalkan jauhi lokasi itu. gitu ya Belo ya. Iya. Oke, jadi ini terkait buaya siluman. Nah, kalau buaya Pak Rizka apa? Rizka Pak Buaya Ambo, Rizka Belo. Pak Ambo. Katanya setelah dipindahi ke Penangkaran dia nggak mau makan, geraknya nggak mau cekatan kayak biasanya. Itu pandangan panjenengan gimana? Iya, begini ya. Kalau saya lihat sih, dia biasanya hidup bebas gitu Hidup ya. bebas. Ini seperti terkurung gitu, bagaikan burung gitu ya. Nah, burung Ya, dia ini kebingungan gitu ya. Nah, biasa hidup bebas, dia kurung gitu ya. Ya, kita sendirilah ya. Biasa seperti hidup kita bisa sana kemari, kita seperti dijeraji besi gitu ya. Jadi saran panjenengan gimana Belo supaya buaya Rizka ini bisa seperti dulu, aktif, bergerak cepat, mau makan apa yang disediakan gitu. Ya begini, kalau selagi tidak mengganggu masyarakat ya biarkan saja. Kenapa mereka hidup bebas begitu ya? Toh dia nggak mengganggu. Iya, mungkin kalau saya pribadi sih buat penangkaran di alam cuman ada pagar gitu sih Nah, Mbak. itu pun bisa Kalau juga. menurut saya ya. Ya, itu pun bisa juga. Oke, mungkin sampai situ dulu tadi penjelasan buaya siluman dan buaya raksasa Pak Ambo seperti itu. Misteri buaya Rizka dari pandangan Panji Petualang. Buaya Kalimantan sepanjang 4 meter. Oke, Panji Petualang mengunjungi tempat keberadaan Rizka buaya betina jinak yang dijaga dan dipelihara oleh Pak Ambo. Kata Panji, Rizka sangat sopan dan ramah dengan orang yang baru dilihatnya. Akan tetapi, tidak bisa sembarangan orang jika ingin bertemu langsung dengan sosok buaya Rizka. Pasalnya harus ditemani dengan Pak Ambo selaku orang yang dekat dengan buaya Rizka. Namun, hal tersebut tidak patut untuk ditiru karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu karena memiliki risiko yang sangat fatal. Panji Petualang mengungkapkan bahwasannya Pak Ambo telah dipilih oleh Maha Kuasa dan alam untuk bersama dengan buaya Rizka. Oke, itulah pandangan Panji Petualang terhadap Pak Ambo ya, yang memelihara si buaya Rizka, betul ya, yang dimana panjangnya hampir 4 meter. Betul, Ya, betul, kalau betul. bisa dibilang ini buaya raksasa. Oh iya, sudah termasuk tua ini betul umurnya. Oke. Sebetulnya Mas Panji Petualang sama Pak Ambo ini sama ya. sama-sama pemelihara Iya. hewan yang ekstrim. Asik. Karena kalau Mas Panji kan memelihara ular, kobra, Oh buaya, buaya, sama-sama ekstrim. sama-sama Bukan orang yang hewan melata ini. ya, bukan orang biasa yang memelihara itu. Bukan. Oleh sebab itu wajar kalau Mas Panji menyebut bahwasanya Pak Ambo dipilih oleh Sang Maha Kuasa Betul. dan alam untuk bersama dengan buaya. Betul, karena tidak sembarangan orang bisa seperti itu. Buaya Rizka sudah dipindahkan. Begitu juga kesedihan yang dirasakan oleh Pak Ambo. Dari pandangan Bahilo gimana? Kok katanya buaya nggak mau makan, Bahilo? Itu gimana? Ya begini ya, binatang, jangankan binatang biasa seperti kucing apa, binatang buas sama sekalipun masih punya hati nurani atau naluri ya seperti itu terhadap majikannya. Nah, dia merasakan seperti tidak layak begitu ya, yang biasanya dia hidup bebas di alam begitu ya. Nah, ini dia seperti stres gitu ya.
dia seperti hidup suatu lingkungan yang sempit begitu ya. Nah, terutama dia Yang Mbak Elo lihat di situ dia kayak di kerangkeng, berarti kayak ada di ruang. iya terbatas gitu, lingkungannya Enggak, terbatas, dilepaskan dia apa ya? tidak. Nah, di situ memang Buaya Rizka itu sendiri, tapi dia pun merasakan sedih, kehilangan Mbak Elo setuju nggak? sosok Mbak Elo setuju nggak kalau Buaya Rizka di karantina dipindahkan ke tempat yang seperti itu? Berarti kan tempatnya nggak di alam bebas ya, Mbak Elo? Iya, tidak bebas. Setuju nggak, Mbak Elo? Tapi kalau menurut saya tidak setuju. Sebab apa? Buaya Rizka ini dari kecil, bahkan sudah puluhan tahun bersama Pak Ambo ya. Jadi Buaya Rizka ini termasuk melindungi buaya-buaya jahat yang di muara. Nah, Ya, tapi kan itu kan kita tidak bisa menjamin juga, Mbak Elo. ya Ah, karena begini, kalau Buaya Rizka itu bisa dijamin oleh Pak Ambo bahwasanya dia bisa mengatasi buaya-buaya jahat yang ada di sekitar sini. Oke. Perihal itu, Mbak Elo, menurut Mbak Elo gimana perasaan Pak Ambu ketika melihat Buaya Rizka sudah dipindahin? Katanya Pak Ambu cepat ke sana juga. Ya, sempat juga dia melihat, sempat juga memberi makan. Namun Buaya Rizka ini masih ngambek ya, tidak begitu biasanya dikasih makan langsung makan, ini shock ya, Mas agak, Mbak Elo ya. agak shock dia seperti itu.